Hai, kamu kayaknya lagi bingung ya mau ngelanjutin gambarmu atau enggak? Tenang, di sini aku kita pingin bantu kamu untuk melanjutkan berkarya. Nah, nggak sedikit kok orang yang merasa takut, termasuk seniman yang merasa takut untuk melanjutkan berkarya. Mereka bahkan merasa takut untuk mulai berkarya. Nah, ada banyak alasan kenapa orang-orang bisa merasa seperti ini. Nah, jadi tadi kami udah berkeliaran di internet dan kami menemukan sebuah kuesioner tentang rasa takut ini. Nah, dari 50 orang responden kuesioner itu, 48 menyatakan bahwa mereka pernah merasa takut untuk mulai berkarya. Nah, alasannya bermacam-macam. 30 dari mereka merasa bahwa kemampuan yang mereka miliki itu belum cukup untuk menghasilkan karya yang bagus. Lalu, 22 dari mereka merasa khawatir bahwa nanti karya yang mereka hasilkan itu tidak sesuai ekspektasi mereka. Nah, 20 dari mereka terbebani pikiran tentang apa saja teknik yang akan digunakan atau tentang proses pengerjaannya nanti. Nah, lalu masalah yang tadi kamu hadapi itu nantinya akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kamu. Kamu akan merasa semakin malas dan mulai tidak mulai menyelesaikan karya-karyamu gitu loh. Kamu mulai mengabaikan karya-karyamu dan kamu juga tidak pernah menyelesaikan karyamu. Nah, akibatnya ya skillmu nggak berkembang gitu loh. Skillmu tetap gitu-gitu aja karena kamu tidak pernah menyelesaikan apa yang kamu mulai gitu, dan kamu nggak pernah mengevaluasinya, jadi kamu nggak tahu batasanmu itu di mana. Nah, barusan yang dijelaskan oleh teman saya Nito adalah ciri-ciri dari fixed mindset, di mana seseorang berpikir bahwa ia tidak bisa berkembang, ia tidak bisa mengatasi masalah, dan ia juga merasa bahwa di hadapannya ada sebuah dinding yang menghalangi dia untuk maju terus. Pada tahun 2011, terdapat sebuah penelitian oleh Musser-Schluter, Hitterli, dan Moran. Penelitian ini melakukan perbandingan mengenai aktivitas elektrik di otak manusia, yaitu di otak manusia yang memiliki fixed mindset dan growth mindset. Growth mindset adalah kebalikan dari fixed mindset yang barusan kita jelaskan tadi. Nah, penelitiannya berisi tentang bagaimana sih aktivitas elektrik di dalam kedua otak ini ketika diberikan sebuah kesalahan atau masalah yang sama. Nah, pada otak yang fixed mindset ini, dia cenderung tidak memiliki aktivitas sama sekali. Dia seperti takut, merasa takut, dan juga pasrah saja tidak melakukan apa-apa. Nah, sementara pada growth mindset ini, dia merasa tertantang dan mencari tahu bagaimana sih caranya, apa sih solusinya untuk keluar dari masalah ini, begitu. Hai lagi. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengatasi rasa takutmu ini? Nah, cara mengatasinya ini bukan proses yang mudah. Nah, jadi kamu perlu niat, perlu kerja keras, dan perlu komitmen. Nah, pertama-tama coba untuk menerima dan memahami skill apa aja yang udah kamu miliki. Coba untuk cari batas maksimal dari skillmu ini. Kalau kamu udah punya skill meskipun basic, kamu bakal lebih mudah untuk mempelajari tahapan berikutnya. Untuk masalah peralatan, sebenarnya kamu kalau cuma punya pensil 2B gitu, sebenarnya udah cukup untuk menghasilkan karya yang menakjubkan, asalkan kamu udah familiar dan paham cara menggunakan alatnya. Nah, maka dari itu kamu harus komitmen sama dirimu sendiri. Pertahanin apa yang ingin kamu capai. Latihan secara rutin. Kalau perlu jadwalin kapan aja kamu pengen latihan. Mungkin setiap pulang kampus atau setiap weekend. Atau mungkin setiap libur lebaran. Ya, senyamanmu aja. Dan juga buat target yang ingin kamu capai dari setiap latihan ini. Buat target yang sederhana. Jangan muluk-muluk, yang realistis saja. Mungkin hari ini pertama coba-coba pakai cat air. Minggu depan coba membuat sketsa kecil pakai cat air. Sedikit demi sedikit, lama-kelamaan jadi bukit. Lalu coba bandingin karyamu yang terbaru ini dengan karyamu yang kemarin-kemarin. Apa perbedaannya? Coba dievaluasi. Apa jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Atau mungkin kamu menemukan hal lain yang baru kamu sadari. Mungkin kamu jadi paham masalah pewarnaan yang selama ini kamu hadapi. Atau mungkin kamu malah menemukan style gambar yang cocok banget denganmu. Semisal kamu gagal, yaudah, biarin aja.
berkarya itu emang sebuah proses. Jadi maklum kalau karyamu nggak semuanya bagus. Yang penting karyamu yang gagal itu dijadiin pelajaran untuk melihat apa yang bisa kamu perbaiki. Menghasilkan karya yang baik itu dimulai dengan menghasilkan karya yang buruk. Jangan lupa untuk menghargai karyamu sendiri. Kamu udah ngeluarin tenagamu, kamu udah ngeluangin waktumu untuk bisa ngeluarin yang ada di kepalamu itu jadi nyata. Kalau misal kamu ngupload karyamu di media sosial, malah kamu pakai caption, maaf bikin sakit mata. Terus untuk apa hasil kerja kerasmu itu? Kamu anggap remeh semua itu. Apakah kamu mencoba untuk merendah diri atau mencoba untuk tidak sombong, tapi malah berakhir dengan menganggap dirimu tidak berharga? Banggalah dikit sama dirimu. Itu bisa aja jadi batu pijakan untuk improve nanti. Itu juga bisa. Tipsku yang lain lagi, jangan takut minta kritik dan saran. Biasanya orang-orang yang takut minta kritik itu biasanya orang-orang yang justru gak improve. Mereka malah berpikir kritik itu sama aja ngejek kekurangan mereka. Enggak kok. Itu keluar dari pikiranmu sendiri. Mereka nggak niat kayak gitu karena kamu mungkin terlalu emosional menanggapi komentar-komentar. Jadi mulai dari sekarang tanggapi komentar, kritik, dan saran itu secara netral. Kamu pilah-pilah mana yang bener-bener ngejek, mana yang beneran ngasih kritik dan saran yang membangun. Kalau keadaan kamu terlalu emosional, ya nggak bisa. Kamu malah mikir, oh kesalahan kamu ini di line-nya terlalu acak-acakan. Wah aku diejek. Enggak, itu bukan ejekan. Itu nunjukin kesalahan teknis kamu di mana. Dan tipsku yang terakhir, coba pahami dirimu sendiri. Apakah kamu tipe orang yang butuh dorongan dari orang lain, butuh gertakan dari orang lain untuk improve? Maka mungkin kamu perlu suatu komunitas atau forum atau circle yang dimana kamu itu bisa mendukung karya teman-temanmu dan teman-temanmu juga bisa mendukung karya-karyamu. Jadi di sana kamu bisa berbagi ilmu, bisa bagi-bagi kritik dan saran sama teman-temanmu satu sama lain yang tentunya sehat, yang dimana nggak ada tuh komen-komen yang isinya cuma ngejek-ngejek, cuma guyon-guyon doang. Mereka tuh serius bikin kamu improve dan kamu juga akhirnya serius bikin mereka improve. Kalian improve bareng-bareng, kalian belajar bareng-bareng. Jadi belajar itu seumur hidup, gak ada garis finish dalam improve. Yang ada dua pilihan, tetap berjalan atau tidak sama sekali. Buat sekarang yang penting prosesnya dulu deh. Mau kayak apa hasilnya nanti, seenggaknya udah ada sesuatu yang bisa dikritik terus dievaluasi.